Hai, selamat pagi semua. Sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Video ini, kita akan membahas seputar teknologi informasi dan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Adi Hewan Saputra, NIM D1419002. Di sini saya akan menganalisis strategi komunikasi dan teknologi komunikasi PT Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia pada awalnya didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia, berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Bank Negara Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah atau BUMN yang terkemuka di Indonesia. BNI menjadi salah satu bank yang pertama kali berdiri pada saat Indonesia merdeka. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, pada 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia Persero Terbuka. Keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal tahun 1996 yang terdaftar di Jakarta Stock Exchange dan Surabaya Stock Exchange. BNI juga menjadi bank pertama yang go public yang membuat masyarakat luas bisa memiliki saham di bank tersebut. Selanjutnya, sumber daya yang diserap oleh BNI tidak sembarangan orang. Sumber daya manusia yang akan masuk ke BNI harus memenuhi kriteria 4 nilai budaya kerja BNI dan 6 nilai perilaku utama insan BNI. 4 nilai budaya kerja BNI yaitu 1. Profesionalisme, 2. Integritas, 3. Orientasi pelanggan, 4. Perbaikan tiada henti, dan 6 nilai perilaku utama insan BNI yaitu 1. Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik, 2. Jujur, tulus, dan ikhlas, 3. Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab, 4. Memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis, 5. Senantiasa melakukan penyempurnaan, 6. Kreatif dan inovatif. Sehingga sumber daya manusia yang tersedia sangat kompeten. BNI berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya dengan berbagai macam produk dan layanan. BNI berupaya untuk menghadirkan pengalaman dan pelayanan yang baik bagi para nasabahnya. Salah satunya diwujudkan dalam layanan customer service yang bisa dihubungi di mana saja selama 24 jam. Layanan yang diberi nama BNI Call akan memberikan berbagai informasi mengenai produk, fasilitas, dan solusi dari masalah perbankan. Pemerintah telah menghimbau perusahaan di daerah dengan risiko tinggi penularan virus corona COVID-19 untuk menjalankan sistem WFH sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus mematikan tersebut. PT Bank Negara Indonesia Persero Terbuka tetap memaksimalkan pelayanannya dengan bantuan teknologi. Ini yang memungkinkan pelayanan terhadap nasabah tetap berjalan. Dengan bantuan gadget dan koneksi internet, nasabah tetap dapat bertransaksi dan berinteraksi dengan petugas dengan baik. Dalam hal ini, petugas BNI Contact Center tanpa perlu keluar dari rumah. Pada situasi ini, nasabah dapat memanfaatkan layanan e-channel BNI seperti BNI Mobile Banking, BNI Internet Banking, BNI SMS Banking, dan ATM BNI. Apabila mengalami kendala, silakan hubungi 150046 atau kontak center. Via telepon, BNI Call dapat dihubungi di nomor 150046. Nomor tersebut menjangkau seluruh wilayah di Indonesia tanpa perlu menggunakan kode area tertentu. Biaya call yang dikenakan sama dengan biaya telepon lokal. Kalau melalui telepon seluler, BNI Call bisa dihubungi di nomor 6888 yang juga dapat diakses dari berbagai wilayah di Indonesia. Mengusung moto One Stop Solution, BNI Call bisa berfungsi lebih dari sekedar sebuah call center, sebab BNI Call didesain dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sehingga memungkinkan bekerja secara end-to-end, di mana penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi nasabah ataupun permintaan transaksi oleh nasabah akan ditindaklanjuti hingga selesai di bawah suatu layanan. Jika transaksi atau keluhan masalah membutuhkan pernyataan autentik dalam bentuk dokumen, penyelesaian baru akan dilanjutkan di kantor cabang BNI terdekat. Komunikasi dan teknologi komunikasi. Sebagai makhluk sosial, setiap orang yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani aktivitas kesehariannya sejak ia bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali pada malam harinya, senantiasa terlibat dalam kegiatan komunikasi. Bila kita amati lebih teliti mengenai aktivitas manusia dalam menjalani kehidupan kesehariannya itu, maka sebagian besar diisi dengan kegiatan
berkomunikasi, mulai dari mengobrol, membaca koran, mendengarkan radio, hingga menonton televisi. Ini membuktikan bahwa dalam tatanan kehidupan sosial manusia, komunikasi telah menjadi jantung kehidupan, yang apabila jantung kehidupan itu tidak berfungsi, maka tidak akan ada kehidupan manusia seperti yang kita alami saat ini. Selanjutnya yaitu pengertian secara terminologis. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Pengertian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang atau manusia. Sehingga komunikasi seperti ini disebut dengan human communication atau komunikasi manusia. Sedangkan pengertian secara paradigmatis, meskipun banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, namun dari semua definisi itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Dari definisi tersebut tersimpullah bahwa tujuan komunikasi dalam pengertian paradigmatik adalah untuk mendapatkan efek tertentu pada komunikan. Komunikasi dan teknologi komunikasi. Sebagai makhluk sosial, setiap orang yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani aktivitas kesehariannya sejak ia bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali pada malam harinya senantiasa terlibat dalam kegiatan komunikasi. Bila kita amati lebih teliti mengenai aktivitas manusia dalam menjalani kehidupan kesehariannya itu, maka sebagian besar diisi dengan kegiatan berkomunikasi. Mulai dari mengobrol, membaca koran, mendengarkan radio, hingga menonton televisi. Ini membuktikan bahwa dalam tatanan kehidupan sosial manusia, komunikasi telah menjadi jantung kehidupan, yang apabila jantung kehidupan itu tidak berfungsi, maka tidak akan ada kehidupan manusia seperti yang kita alami saat ini. Tentunya hal ini selaras dengan fungsi utama komunikasi yang meliputi fungsi kontrol, fungsi motivasi, fungsi informasi, dan fungsi ekspresi serta emosional. Fungsi kontrol dalam fungsi utama komunikasi yaitu sebagai cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang ditetapkan oleh aturan dan juga mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa memutuskan sesuatu yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Sedangkan untuk fungsi motivasi yaitu untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Fungsi informasi menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat tertentu, menunjukkan hubungan kekuasaan serta memudahkan berbagai macam inovasi ke depannya. Dan yang terakhir yaitu fungsi ekspresi atau fungsi emosional. Kita dapat memaparkan dan menjelaskan tentang emosi yang kita rasakan melalui sebuah komunikasi. Kita biasanya membutuhkan orang lain untuk mendengarkan dan berbagi emosi yang sedang kita rasakan. Tetapi jarang kita mengharapkan advice atau saran lisan dari orang lain. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi interpersonal atau antar pribadi dan juga komunikasi kelompok atau organisasi. Komunikasi interpersonal atau antar pribadi didefinisikan sebagai komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka ataupun tidak, dan penyampaian pesan ini melewati kata-kata, gerak tubuh, dan juga ekspresi wajah. Selanjutnya ada metode komunikasi interpersonal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, komunikasi interpersonal dapat disebut juga sebagai komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan melalui beberapa media, diantaranya adalah telepon. Saya kira ini sangat umum bagi kita semua. Yang kedua bisa melalui email, seperti contohnya kita mengirim email kepada seseorang, itu tergolong ke dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga ada video conference, seperti kita melakukan kuliah online. Yang keempat bisa berbentuk rapat grup, kemudian yang kelima tatap muka, dan juga yang terakhir bisa berupa voicemail.
Dalam melakukan suatu kegiatan berkomunikasi, tentu saja yang kita inginkan adalah informasi yang ingin kita sampaikan kepada seorang penerima dapat diterima atau dipahami secara jelas. Nah, untuk itu ada beberapa faktor kesuksesan dalam berkomunikasi. Ternyata tingkat kesuksesan suatu komunikasi dipengaruhi oleh bentuk dari komunikasi tersebut. Jadi dalam bentuk apa informasi yang ingin kita berikan kepada penerima disampaikan. Di sini ada 3 bentuk, ada lewat kata-kata, dan ini persentasenya sebesar 7%. Kemudian ada dalam bentuk nonverbal. Nonverbal itu contohnya seperti ekspresi atau mimik ya, kemudian gerak tubuh. Nah, itu memiliki persentase terbesar di sini yaitu 55%. Dan yang terakhir ada intonasi. Nah, intonasi ini sendiri merupakan penekanan kata atau cara berbicara dan juga tempo ketika kita mengutarakan suatu informasi. Intonasi memiliki persentase sebesar 38%. Di sini nonverbal memiliki persentase terbesar, itu artinya suatu informasi yang disampaikan secara nonverbal itu cenderung memiliki tingkat kesuksesan yang lebih tinggi. Jadi si penerima cenderung lebih mengerti atau lebih memahami informasi yang ingin kita sampaikan. Setelah kita mempelajari macam-macam komunikasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari komunikasi tersebut, kini kita akan beranjak untuk mengetahui apa itu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Kemudian perbedaan keduanya itu terletak di mana. Jadi, teknologi informasi adalah hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya dalam kepentingan suatu komunikasi. Ada beberapa komponen pelayanan komunikasi. Nah, komponen-komponen inilah yang nantinya akan saling berkaitan untuk menciptakan atau membentuk suatu layanan komunikasi yang baik. Yang pertama ada penyedia layanan. Penyedia layanan di sini haruslah bersifat informatif dan mudah dimengerti, sehingga konsumen atau penerima informasi nantinya dapat memproses informasi tersebut secara akurat dan tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen di sini haruslah menyampaikan keluhannya dengan jelas dan menerima respon dari penyedia layanan, sehingga semua keluhan dapat ditangani dengan baik. Yang ketiga ada organisasi jasa. Nah, peran organisasi jasa di sini adalah mendukung setiap penyampaian komunikasi baik dari penyedia layanan kepada konsumen ataupun dari konsumen kepada penyedia layanan. Jadi organisasi jasa di sini peran utamanya adalah memastikan alur komunikasi dari penyedia layanan ke konsumen itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ada komunikasi dan promosi. Komunikasi dan promosi di sini dapat dilakukan melalui beberapa cara atau bentuk. Di antaranya yang pertama bisa dalam bentuk iklan. Nah, iklan di sini merupakan atau dapat didefinisikan sebagai bentuk promosi berbayar yang bersifat non-personal mengenai suatu barang ataupun jasa. Nah, saya kira kita semua sering sekali ya menonton iklan baik di televisi maupun di sosial media dan lain sebagainya. Yang kedua, ada promosi penjualan. Jadi promosi penjualan di sini adalah intensif jangka pendek untuk memacu pembelian barang dan jasa. Nah, promosi penjualan biasanya kita temui banyak sekali di swalayan atau di minimarket dan supermarket. Lalu ada public relation. Fungsi dari public relation di sini adalah untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat atau konsumen tentunya ya. Jadi di sini public relation berfokus pada bagaimana caranya produk tersebut memiliki citra yang baik sehingga itu akan berdampak kepada penjualan atau penggunaan barang maupun jasa yang memang ditawarkan. Selanjutnya bisa dengan cara penjualan langsung ataupun marketing. Nah, keduanya ini dapat dilakukan dengan cara menghubungi konsumen secara langsung, bisa melalui email, surat, ataupun sosial media. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider